Bab 737-740. Dan seiring dengan berkembangnya perusahaan, proporsi bagian ini justru akan semakin mengecil. Jika ada keadaan darurat yang benar-benar terjadi di kemudian hari, mereka dapat terus melakukan penyesuaian pada saat itu. Oleh karena itu, Li Fugui sama sekali tidak khawatir dengan berbagai kekhawatiran yang disebutkan oleh Pak Nangong. Nangong Sueki tidak tahan dengan ekspresi puas diri Li Fugui. Dia mendengus dingin dan berkata, "Hei, kawan, kakekku berbaik hati memberimu nasihat. Apa reaksimu? Kamu tahu kakekku adalah siapa? Bahkan bos dari Fortune 500 tidak akan berani melakukan ini pada kakek saya." Li Fugui menatap Tuan Nangong dengan heran. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Saya belum bertanya kepada Tuan Nangong, di mana identitas Anda yang sebenarnya?" "Tuan," Nangong melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Identitas saya tidak layak disebutkan, tetapi ini adalah Bos Li. Bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk mengenal perusahaan Anda?" Li Fugui dia juga sedikit kesal dengan orang tua ini. "Kawan, dia tampak seperti orang kaya dan sangat bebas." Dia memikirkannya dan berkata, "Tuan, apakah Anda ingin berinvestasi dalam saham atau membeli bahan obat, Tuan?" Nangong matanya sedikit cerah, dan dia mendengar arti dari kata-kata Li Fugui. Dia segera berkata, "Jika Anda dapat berinvestasi dalam saham, itu akan menjadi yang terbaik. Jika Anda tidak dapat berinvestasi dalam saham, alangkah baiknya membeli bahan obat." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Keduanya ini bagus." "Iya. Tapi, Pak Tua, dengan segala hormat, saya hanya bekerja sama dengan orang yang mampu. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan saya?" Nangong Sueki sepertinya tidak keberatan dengan Li Fugui, dan merasa sangat tidak bahagia. Dia mendengus dingin. Dia berkata, "Tidak peduli apa yang kami lakukan, kami lebih kuat daripada anak desa miskin sepertimu." Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu, apa yang masih kamu lakukan di sini? Pergi perlahan dan jangan-jangan suruh aku pergi." "Kamu," mata indah Nangong Sueki membelalak dengan marah. Dia belum pernah melihat pria seperti Li Fugui yang tidak memiliki sikap sopan. Lagi pula, bagaimana dia bisa mengusirnya begitu saja? Tuan Nangong menyentuh janggutnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sueki, kamu terlalu tidak sabar." Nangong Sueki berkata dengan marah, "Kakek, orang ini jelas sangat kasar." Tuan Nangong mungkin tidak tahu cara merawat cucunya dengan baik. Dia memandang Li Fugui dengan mata halus dan berkata, "Saya ingin tahu orang seperti apa yang menurut Bos Li adalah orang yang kuat." Li Fugui bersandar di punggungnya, kursi. Dia turun dan berkata perlahan, "Tuan Nangong, selama ini, ada orang besar dari keluarga Lu di ibu kota yang ingin menimbulkan masalah bagi saya. Jika saya membiarkan Anda menjadi pemegang saham, dapatkah Anda mengajarkan ini babi hutan pelajaran untukku?" Puh. Nangong Sueki tersenyum mendengar kata babi hutan yang diucapkan Li Fugui. Kemudian dia menatap Li Fugui dengan heran dan berkata, "Beraninya kamu mengatakan bahwa orang-orang dari keluarga Lu itu liar babi hutan?" Li Fugui berkata sambil mengangkat bahu. "Orang-orang dari keluarga Lu datang untuk mengambil pekerjaanku. Mereka disebut babi hutan. Aku bahkan belum menamparkan wajah mereka." Nangong Sueki sebenarnya menatap Li Fugui ketika dia mendengar bahwa Li Fugui berbicara dengan sangat arogan, cukup enak dipandang. Tetapi dia berkata dengan sinis, "Keluarga Lu adalah salah satu dari 4 keluarga kaya di ibu kota. Kamu tidak takut wajahmu akan bengkak saat mengatakannya? Kata-kata besar. Selain itu, kamu hanya berani mengatakan ini di depan kami. Aku tidak percaya kamu berani mengatakannya di depan orang-orang keluarga Lu. Apakah kamu berani mengatakannya di depan orang-orang dari keluarga Lu? Keluarga Lu, jika kamu punya kesempatan untuk melihatnya, kamu pasti mengetahuinya, kan?" Li Fugui tidak membantah dan hanya berkata sambil tersenyum. Nangong Sueki mendengus dingin dan berkata, "Ada apa di udara?" Tuan Nangong mengira orang-orang dari keluarga Lu datang untuk mengambil bahan obat Li Fugui. Dia bertanya dengan heran, "Orang-orang dari keluarga Lu juga tertarik dengan Anda bahan obat?" Li Fugui tersenyum misterius dan berkata, "Itu tidak benar. Bahkan jika mereka menginginkannya, mereka tidak dapat mengambilnya. Saya sedang membicarakan hal lain, sesuatu yang lain, Tuan Nangong." Mengambil menarik napas dalam-dalam dan melihat,
melihat Li Fugui seperti menatap harta karun baru yang belum dijelajahi, dan penilaiannya terhadap Li Fugui di dalam hatinya juga meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Sangat jarang ada hal baik yang menjadi sasaran keluarga Lu di ibu kota, namun masih dapat melakukannya tanpa keributan atau niat untuk memohon belas kasihan. Dan ini juga menunjukkan bahwa Bos Li di seberangnya memiliki hal baik lainnya selain bahan obat. Tuan Nangong seperti rubah tua sungguhan. Dia berkata sambil tersenyum, "Bos Li, keluarga Lu di Beijing tidak mudah untuk dihadapi. Sejujurnya, saya dapat membantu Anda menangani keluarga Lu, tetapi Anda harus melakukannya. Beritahu aku dulu, kami, keluarga Lu, sedang mengincar sesuatu di tanganmu, kan?" Nangong Sueki, Qi Kuaijuo, juga terangsang. Dia menatap Li Fugui dengan sepasang mata yang indah, dengan senyuman di wajahnya, dan dia tampak sangat menantikan melihat Li Fugui tampak tidak beruntung. Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Anda bahkan tidak bertanya, desa Xiaoxi kami memang merupakan daerah terpencil dan terpencil. Tetapi Tuan Nangong, percaya atau tidak, kami memiliki tambang emas di sini." "Tambang emas?" kata Pak Nangong. Dia kaget. Lalu hatinya tergerak, dan dia langsung bertanya, "Berapa cadangan terbuktinya?" Nangong Sueki juga terkejut. Tambang emas adalah kekayaan yang nyata. Bahkan di hadapan orang yang begitu besar, keluarga juga sangat berharga. Li Fugui berpikir sejenak dan berkata, "Saya tidak tahu berapa jumlahnya, tapi nilainya ratusan miliar, seharusnya baik-baik saja. Tentu saja, premisnya adalah bisa ditambang dengan lancar, begitu banyak, pantas saja keluarga Lu." Juga itu membuat jantungku berdebar kencang. Tuan Nangong tersentak. Wajahnya menunjukkan keterkejutan sekaligus keterkejutan. Li Fugui tersenyum diam-diam di dalam hatinya, "Mengira kamu masih belum tahu kalau ada urat Yuan Shi di dalamnya. Jika kamu tahu ada urat Yuan Shi di dalamnya, kamu mungkin akan kencing di celana." Tentu saja, Li Fugui tidak akan pernah memberitahu orang luar tentang pembuluh darah Yuan Shi. Meskipun dia sangat mementingkan pembuluh darah Yuan Shi di masa lalu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang, setelah Li Fugui memahami beberapa situasi dalam seni bela diri kuno dunia, saya telah memutuskan bahwa semakin sedikit orang yang tahu tentang tambang Yuan Shi, semakin baik. Lagi pula, setelah berita bahwa ada urat batu unsur dengan jumlah penyimpanan yang tidak diketahui di sini bocor, bukan prajurit kuno yang akan datang, tetapi sekte tersembunyi teratas dari atas, yang akan dikirim langsung. Li Fugui terlihat sangat bagus sekarang, tapi dia bahkan tidak bisa menangani game ke-6. Apalagi sekte tersembunyi teratas yang menekan seluruh dunia seni bela diri kuno. Jika ini adalah konfrontasi langsung, Li Fugui tidak punya pilihan selain berkemas dan melarikan diri. Pada tahap ini, Li Fugui hanya bisa mempertahankan hartanya, perlahan-lahan membangun kekuatannya, dan berkembang. Suatu hari, ketika dia telah mengumpulkan cukup kekuatan, dia akan mampu terbang ke langit dan menjadi blockbuster. Tentu saja, premis dari semua ini adalah dia bisa menjaga rahasianya. Mampu tetap tidak diketahui oleh sekte-sekte tersembunyi itu. "Kamu tidak berbohong kepada kami, kan?" Nangong Sueki sedikit terkejut, dan memandang Li Fugui dengan tidak percaya. Tambang emas bernilai ratusan miliar, berdasarkan ini saja, Li Fugui bisa menjadi salah satu dari 10 orang terkaya di Tiongkok. Lagi pula, uang Li Fugui adalah uang tunai sungguhan. Yang paling penting adalah tambang emas ini dapat mempertahankan nilainya jauh lebih baik daripada mata uang. Ini adalah mata uang yang sangat keras. Jangan takut dengan inflasi, bukankah banyak orang kaya saat ini yang suka berinvestasi pada logam mulia untuk melawan inflasi? Berpikir bahwa dia sebenarnya memanggil Li Fugui, pria yang menjaga tambang emas, seorang anak desa yang miskin. Wajah Nangong Sueki menjadi sedikit merah. Jika Li Fugui adalah anak miskin dari pedesaan, lalu siapa dia? Li Fugui tersenyum tipis, menunjukkan senyuman menawan. Dia memandang ke arah Nangong Sueki, lalu berkata, "Selama kamu bisa membuktikan identitasmu dan memang bisa melawan babi hutan dari keluarga Lu, aku bisa mengajakmu melihatnya di orang." Mata Tuan Nangong berkedip. Berkata, "Bos Li, sejujurnya, kami juga dari ibu kota, dan keluarga Nangong kami adalah salah satu dari 4 keluarga kaya di ibu kota." Nangong Sueki melirik Li Fugui dengan bangga, dan berkata dengan sombong,
yang lain takut pada keluarga Lu, kami tidak takut. Jadi begitu, Li Fugui menunjukkan senyuman di wajahnya, tetapi tidak ada ekspresi terkejut. Faktanya, dia sudah menebak ini dari awal, jika tidak, dia tidak akan membuang waktu dengan orang ini. Kakek dan cucunya terus membicarakan hal ini. Melihat kata-katanya tidak memberikan efek yang diinginkan, Nangong Sueki berkata dengan tidak senang, "Hei, kawan, mengapa kamu tidak bahagia sama sekali?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Nona Nangong, apakah kamu salah paham denganku? Saya sangat senang." "Hah, apa menurutmu aku buta? Sudah kubilang, jika kami tidak membantumu, keluarga Lu tidak akan mudah ditangani." Nangong Sueki sangat marah hingga dia memelototi Li Fugui dan berkata, Ayo. Bujuk aku, jika kamu tidak membuatku bahagia, aku tidak akan membantu." Tanpa diduga, Li Fugui berkata dengan tenang, "Saya tahu bahwa di antara 4 keluarga kaya di Beijing, hanya mereka yang menindas orang lain. Bagaimana orang lain bisa menindas mereka? Tapi sejujurnya, saya juga bukan yang nomor 1. Ini milik saya." Kontak pertama dengan 4 keluarga kaya di ibu kota. Ada seorang tuan muda dari keluarga Ning yang menangis dan ingin menjadi murid saya. Tetapi saya belum setuju. Keluarga Ning, Nangong Sueki terkejut, lalu mencibir dan berkata, "Sombong saja, saya tidak percaya." "Percaya atau tidak, itu terserah Anda." Li Fugui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Orang yang ingin dia ajak bekerja sama adalah Tuan Nangong, bukan Nangong Sueki. Jika itu adalah Nangong Sueki, bahkan jika pihak lain berasal dari salah satu dari 4 keluarga paling kaya di ibu kota, Li Fugui tidak akan bersikap sopan dan hormat. Lagi pula, dengan IQ Nona Nangong, diperkirakan jika tidak hati-hati, dia bisa dijual dan dibayar kembali. Harga diri Nona Nangong terluka oleh sikap Li Fugui, dan dia bahkan lebih marah. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Li Fugui. Bagaimanapun, Li Fugui bukanlah budaknya, apalagi karyawannya. Sekalipun itu membuat dia tidak bahagia, apa yang bisa dia lakukan? Tuan Nangong memandang Li Fugui sambil tersenyum dan berkata, "Ini masalah besar. Saya dapat membantu Anda, tetapi tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Saya ingin 50% sahamnya. Jika Anda setuju, kami dapat menandatangani kontrak sekarang. Tetapi jika Anda tidak setuju, maka jangan membicarakannya." Li Fugui memutar matanya dan berkata tanpa berpikir, "Kalau begitu tidak perlu membicarakannya. Tuan Nangong, alasan mengapa saya bisa duduk di sini bukan karena saya menaruh semua harapan saya padanya. Itu ditempatkan pada bantuan luar negeri. Jika Anda ingin memanfaatkannya, simpanlah." Pak Nangong segera tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, mari kita wawancara." Tidak perlu berdiskusi. Li Fugui tidak peduli, kata. Tetapi Tuan Nangong berkata tanpa malu-malu, "Saudara Li, apa yang saya katakan adalah wawancara. Wawancara tatap muka, bukan pengecualian." Li Fugui berkata dengan marah, "Tuan Nangong, bukankah kita baru saja melakukan wawancara? Oke, Anda jika ada yang ingin Anda katakan, Anda bisa mengatakannya." Tuan Nangong menggosok tangannya dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Saudara Li, berapa banyak yang bisa Anda berikan kepada saya?" Li Fugui sedang menunggu kalimat ini. Dia mengacungkan jempol dan berkata, "Untuk 10% saham, Anda harus menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Jika Anda hanya menyelesaikan setengahnya, maka 5%, wajah Tuan Nangong tidak kecewa sama sekali. Dia dengan cepat berkata, "Anda berbicara tentang saham tambang emas, bagaimana dengan perusahaan bahan obat?" Li Fugui menunjukkan senyum aneh di wajahnya, dan dia berkata, "Tuan Nangong, saya tidak menginginkan saham perusahaan bahan obat. Saya akan memberikannya kepada Anda. Tetapi saya memiliki saham perusahaan di sini, yang 100 kali lebih berat daripada saham perusahaan obat." Oh, wajah Tuan Nangong tiba menunjukkan ekspresi terkejut, dan dia bertanya, "Ini 100 kali lebih baik daripada perusahaan obat. Saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Perusahaan macam apa ini? Saya ingin meminta Saudara Li untuk menjelaskannya." Li Fugui tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah kerjasama kedua dengan keluarga Nangong Anda. Anda harus menyelesaikan kerjasama pertama agar memenuhi syarat untuk membuka kerjasama kedua." Nangong Sueki berkata tidak yakin,
Tetapi bagaimana jika Anda berbohong kepada kami? Li Fugui berkata dengan tidak tergesa-gesa, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda juga berada di ibu kota, sebagai salah satu dari 4 keluarga kaya? Jika saya berani berbohong kepada Anda, maka saya tidak mematuhi aturan mainnya. Kapan saat waktunya tiba, Anda secara alami dapat menggunakan metode di luar aturan permainan untuk berurusan dengan saya, dan saya sama sekali tidak keberatan. Tuan Nangong menggosok tangannya dengan penuh semangat. Menggosok tangannya, tanpa berpikir selama 2 menit, dia mengangguk dengan berat dan berkata, tentu, saya pikir bisnis ini akan berhasil, saya setuju. Li Fugui juga memiliki senyuman di wajahnya, dia mengulurkan tangan dan berkata, Tuan Nangong Tuan, percayalah, Anda tidak akan menyesali keputusan hari ini. Tuan Nangong mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Li Fugui. Dia berkata dengan penuh harap, Saudara Li, saya tidak tertarik lagi dengan tambang emas atau semacamnya. Yang benar-benar saya minati adalah hal kedua yang Anda sebutkan. Ini adalah kesepakatan, jangan mengecewakanku. Kalimat terakhir jelas merupakan sebuah ancaman. Li Fugui tersenyum, tidak berkata apa-apa, dan tidak terkejut. Meski Pak Nangong tua ini berpenampilan baik dan mirip Buddha Maitreya, nyatanya tak satu pun dari 4 keluarga kaya di ibu kota yang vegetarian. Mereka semua kanibal tanpa memuntahkan tulang. Hanya saja sebagian orang lebih ketat terhadap aturan permainan. Terus terang, orang-orang ini berada di puncak aturan permainan. Mereka mengikuti aturan dan mengambil keuntungan. Dan beberapa orang memanfaatkan aturan mainnya dan tidak mau membicarakan aturan mainnya, dan hanya melanggar aturan. Orang seperti ini seperti serigala lapar, siapapun yang melihatnya akan mengerutkan kening dan merasa jijik. Namun Li Fugui percaya bahwa setelah pergi dari sini, Tuan Nangong akan benar-benar menyelidiki identitasnya. Ketika saatnya tiba, setelah mengetahui identitas aslinya, Tuan Nangong mungkin akan memiliki perasaan yang nyata tentang transaksi yang dia sebutkan, tertarik. Adapun menelan sesuatu di tangan Li Fugui, itu tidak ada, tidak mungkin. Jika Li Fugui tidak mendapatkan posisi Presiden Konferensi Pengobatan Spiritual, itu tidak masalah. Bagaimanapun, dia hanyalah peran kecil sebagai wakil kapten tim kedua di game ke-6, dan 4 raksasa di Beijing bisa menanganinya sesuka hati. Namun, sekarang identitas terpenting Li Fugui telah menjadi Presiden Konferensi Pengobatan Spiritual kecuali sekte yang benar-benar tersembunyi. Semua orang takut dengan identitas ini. Jika Li Fugui dibuat tidak bahagia, dia dapat mengaktifkan jaringannya di konferensi pengobatan spiritual dan menyebarkan cairan spiritual, dan beberapa orang akan bekerja untuknya. Seperti kata pepatah, mereka yang bertelanjang kaki tidak takut dengan mereka yang memakai sepatu. Tahukah Anda bahwa di hari ulang tahun Tuan Gu, bahkan keluarga kaya di ibu kota pun akan mengirimkan orang untuk memberi selamat kepadanya. Inilah alasan sebenarnya, berderit. Pintu kamar pribadi dibuka, lalu Xiao Wei memimpin beberapa pelayan, masing-masing membawa sepiring piring, dan masuk. Tuan Li, makanannya sudah siap, Xiao Wei berkata sambil tersenyum. Li Fugui mengangguk dan berkata, ayo kita sajikan makanannya sekarang. Mendengar ini, para pelayan menyajikan makanan sambil diam-diam menatap Li Fugui dengan mata penasaran. Semua pelayan ini dipilih dari Hotel Qinglong. Tentu saja, mereka termotivasi oleh tingginya gaji di sini. Jika tidak, tidak ada yang mau datang ke tempat terpencil ini. Mengenai legenda Li Fugui, sang dokter ajaib, mereka sudah banyak mendengarnya ketika mereka berada di Hotel Qinglong. Sekarang mereka melihat Li Fugui sendiri, tentu saja mereka tidak bisa tidak melihat lagi. Kemudian mereka mengetahui bahwa Li Fugui masih terlalu muda, bahkan lebih muda dari yang mereka bayangkan. Setelah sekilas melirik, setelah makanan tersaji, beberapa pramusaji dengan enggan meninggalkan kotaknya. Xiao Wei awalnya ingin tinggal dan melayani Li Fugui, tapi kemudian Li Fugui tidak berinisiatif untuk berbicara. Tentu saja dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ada total 18 hidangan di atas meja, dan semuanya terlihat kelas 1 dan penuh warna, rasa, dan rasa. Nangong Sueki tidak sabar untuk mengambil sumpit, mengambil sepotong daging, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya selama 2 detik, lalu berkata dengan terkejut, rasanya enak, lumayan. Li Fugui tidak menyangka bahwa
Dengan temperamen Nangong Sueki yang sulit diatur, makan saat itu, dia ternyata sangat anggun. Agaknya keluarga kaya seperti itu pasti punya aturannya sendiri. Sebenarnya, meskipun daging ini enak, itu bukan spesialisasi tempat kami. Keistimewaan lokal kami yang sebenarnya adalah sayuran dan makanan obat. Li Fugui menggunakan sumpit untuk memesan beberapa piring sayuran di atas meja, serta bahan-bahan asli yang tidak lagi terlihat, diet obat, tersenyum dan berkata, "Jika kamu makan ini, kamu akan tahu apa kenikmatan tertinggi di dunia ini. Enakkah itu? Biarkan aku mencobanya." Nangong Sueki sangat penasaran, dan dengan irisan daging sebagai panduannya, dia tidak lagi meragukan apa yang dikatakan Li Fugui. Jadi dia segera mengambil sumpit sayuran dan memasukkannya ke dalam bibir merahnya. Tuan Nangong tidak terburu-buru untuk makan. Sebaliknya, dia memandangi cucunya dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Pelan-pelan, makanlah pelan-pelan, tidak ada yang akan bersaing denganmu. Jika kamu suka, ayo beli lebih banyak." Mata indah Nangong Sueki melebar, ekspresinya tak terlukiskan. Setelah beberapa detik, dia berkata dengan kaget, "Wow, enak." Saat makan, Nangong Sueki justru mengabaikan tata krama bahkan mengambil piringnya, alih-alih menggunakan mangkuk, dan makan langsung dari piringnya. Li Fugui diam-diam bangga dan berpikir, jika Anda datang ke desa Xiaoxi saya dan makan sayuran yang dibudidayakan secara khusus dan makanan obat saya, Anda tidak akan pernah pergi. Rasanya sungguh luar biasa, apalagi bagi yang belum pernah mencicipinya, memang benar-benar kelezatannya di dunia. Bahkan Li Fugui sangat tertarik saat pertama kali memakannya. Hanya saja seiring dengan meningkatnya kekuatan Li Fugui, pengendalian dirinya juga meningkat. Sekarang, meskipun Li Fugui menganggap makanan ini masih terasa enak, tidak terasa seperti reinkarnasi hantu kelaparan. Tuan Nangong memandangi tingkah laku cucunya dengan ekspresi kosong, dan beberapa helai janggutnya dicabut. Dia bergumam, "Apakah ini benar-benar enak?" Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Nangong, bukankah itu benar-benar enak sekali? Anda akan tahu jika Anda mencobanya. Setiap orang yang telah mencoba hidangan spesial kami di sini akan mengatakan hal-hal baik tentangnya. Saya harus mencobanya, Tuan." Nangong mengambil sumpitnya dengan penuh harap. Setelah dipikir-pikir, "Saya berhenti makan daging. Sebaliknya, saya fokus pada sayuran, mengambil sumpit, dan memasukkannya ke dalam mulut." Dalam sekejap Tuan Nangong akhirnya tahu bahwa cucunya akan bereaksi seperti hantu kelaparan yang bereinkarnasi. Terlalu lezat, daun sayurannya benar-benar meleleh di mulutnya, dan kuahnya yang lezat membuatnya serasa menari di atas piano. Tuan Nangong tanpa sadar mengunyah seteguk, tetapi dia merasa sisa daun yang belum dicairkan itu renyah dan terasa sangat enak sehingga dia bahkan enggan menelan seteguk sayuran di mulutnya. "Enak, rasanya benar-benar luar biasa. Saudara Li, apakah Anda menanam sayuran ini sendiri?" Tuan Nangong hampir menelan lidahnya sendiri. Dia mengambil 3 gigitan berturut-turut, dan kemudian dia menggunakan banyak tenaga. Dengan ketekunan, saya menahan keinginan untuk terus makan. Li Fugui mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Ya, sayuran ini, seperti ramuan yang Anda lihat, semuanya dibudidayakan oleh saya. Dapat dikatakan bahwa saya adalah perusahaannya, dan perusahaannya adalah saya. Tanpa saya, ini hanyalah kastil di udara, Tuan." Nangong tiba-tiba menatap Li Fugui dengan mata cerah. Dia menatap Li Fugui, lalu pada cucunya. Setelah beberapa pandangan, dia tiba-tiba bertanya dengan jahat, "Saudara Li, apakah kamu sudah menikah?" Li Fugui tiba ada firasat buruk di hatinya. Dia segera berkata, "Saya sudah menikah." "Apakah kamu sudah menikah?" Tuan Nangong tertegun. Sebelum dia kecewa selama 2 detik, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin, kamu pasti belum menikah." Li Fugui terkejut dan bertanya, "Bagaimana kamu mengetahuinya?" Tuan Nangong tersenyum bangga dan berkata, "Jangan tanya aku tentang ini. Singkatnya, kamu pasti belum menikah. Kakak Li, lihat aku. Bagaimana dengan cucumu? Meskipun dia memiliki kepribadian yang sulit diatur, jika dia menjadi istrimu, dia akan menjadi istri yang baik untuk suami dan anak-anaknya." Li Fugui baru saja menggigit makanannya, dan ketika dia mendengar kata-kata Tuan Nangong, dia hampir memuntahkannya. Mengapa ada mediator lain?
Jika saya tahu sebelumnya, dia tidak akan mengatakan itu. Adapun wanita Nangong Sueki, apakah dia ada hubungannya dengan suami dan anak baptisnya? Siapapun yang menikahi wanita ini akan menunggu haremnya terbakar setiap hari, dan keluarganya akan berada dalam kekacauan. Tuan-tuan Nangong berkata dengan nada menggoda. Dari segi penampilan, cucu perempuan saya tidak bisa berkata apa-apa. Dari segi latar belakang keluarga, Sueki adalah permata di mata keluarga Nangong saya. Dia layak untuk Anda dalam segala hal. Saudara Li, jika kamu menikahi cucuku, bagaimana keluarga Lu bisa mengancammu? Kakek, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Nangong Sueki bertepuk tangan dengan sumpitnya, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan marah, aku tidak mau menikah. Li Fugui dengan cepat menggema, ya, Nona Nangong belum tua, jadi tidak perlu terburu-buru menikah. Diam, Nangong Sueki memelototi Li Fugui. Li Fugui mengedipkan matanya dengan polos dan menutup mulutnya, berpikir bahwa dia tetap membantumu, mengapa kamu tidak menghargainya sama sekali? Tuan Nangong tertawa seperti rubah tua, dia mengelus janggutnya dan berkata, Oke, saya tidak akan bicara lagi, makan. Li Fugui menghela nafas lega. Nangong Sueki berhenti berbicara. Dia mengubah sikap sebelumnya yang sulit diatur dan makan dalam diam dengan kepala tertunduk. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Li Fugui menyalahkan Tuan Nangong. Jika lelaki tua itu tidak begitu pandai dalam mempromosikan cucunya, keadaan tidak akan menjadi seperti ini. Selain itu, apakah putri keluarga Nangong begitu benci menikah? Setelah selesai makan, Li Fugui tampak lega dan berkata dengan cepat, Tuan Nangong, jika Anda tidak menyesal, saya akan mengajak Anda melihat tambang emas sekarang. Tuan Nangong berkata sambil tersenyum, tidak mungkin untuk menarik kembali kata-kata Anda hanya memimpin jalan. Li Fugui terbatuk dan berkata dengan serius, Tuan Nangong, saya juga mengatakan sebelumnya, Anda tidak bisa kembali kata-katamu setelah kamu membaca barang-barangku. Kalau tidak, akan sulit untuk berbicara satu sama lain lagi. Tuan-tuan Nangong melirik Li Fugui dengan tatapan aneh, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Li, jangan khawatir, keluarga Nangong kami adalah salah satu dari 4 keluarga terbesar di Tiongkok. Anda tidak akan menyesal berinvestasi di tambang emas. Saya tidak berbicara tentang tambang emas. Li Fugui tersenyum penuh arti dan mengingatkan. Tuan Nangong mengangguk dan berkata, Anda dapat yakin, memimpin saja. Li Fugui pergi ke desa untuk mengemudikan mobilnya, lalu mengundang Nangong Sueki dan Tuan Nangong untuk masuk ke dalam mobil, dan akhirnya menuju ke arah kembali gunung berkendara pergi. Dalam beberapa bulan, selain perubahan drastis di desa Xiaoxi, jalan menuju tambang akhirnya bukan lagi jalan pegunungan yang kasar, melainkan berubah total menjadi jalan semen yang bisa langsung dilalui. Tentu saja, ada pos setiap 10 langkah dan penjaga setiap 100 langkah di jalan, dan dijaga ketat, tidak mungkin untuk menyelinap masuk tanpa izin. Begitu mobil Li Fugui sampai di perempatan, 2 orang satpam bergegas menghampiri, menurunkan pagar, dan salah satu dari mereka berteriak, lulus. Tuan Nangong dan Nangong Sueki yang berada di dalam mobil sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini, mereka dijaga ketat. Mereka telah pergi ke banyak tempat, tapi sangat jarang tempat seperti ini muncul di pedesaan. Li Fugui menurunkan kaca jendela, menjulurkan kepalanya keluar, dan berkata sambil tersenyum, Anda adalah bawahan Li Rencai, kan? Kedua. Penjaga keamanan itu gemetar, memberi hormat dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan terkejut, itu Tuan Li. Li Bos sudah kembali, cepat, beritahu Kapten Li. Kedua penjaga keamanan itu buru-buru menarik pagar dan terus berkata, Tuan Li, kami tidak melihat dengan jelas bahwa itu mobil Anda, kalau tidak kami akan memberikannya sekalipun kami 10 orang pemberani, kami tidak akan berani menghalangi mobilmu. Li Fugui mengangguk puas dan berkata, bagus sekali. Sepertinya Li Rencai telah melatihmu dengan baik. Kedua penjaga keamanan itu tiba-tiba tersipu dan tulang mereka menjadi sedikit lebih ringan. Betapa besarnya harus dipuji oleh Tuan Li, suatu kehormatan. Tentu saja ini semua salah. Alasan mengapa mereka bekerja dengan sepenuh hati untuk Li Fugui adalah karena Li Fugui memperlakukan mereka dengan tulus dan memberikan gaji dan tunjangan yang tinggi.
Sekarang mereka telah datang ke tambang ini. Gaji para penjaga keamanan ini lebih dari 10.000 yuan, dan itu juga termasuk makanan dan akomodasi, serta amplop merah kecil selama festival. Singkatnya, selama mereka datang ke sini, tidak akan ada satu ingin pergi. Apalagi aturan di tambang juga sama ketatnya. Kalau mendapat gaji tinggi dan tunjangan tinggi harus bekerja serius. Kalau ada yang tidak beres langsung dipecat. Ini semua untuk karyawan biasa. Jika manajer yang mengetahui rahasia tertentu melakukan kesalahan, hukumannya akan lebih berat. Bahkan tidak mengherankan jika mereka bahkan mungkin disingkirkan secara fisik. Tentu saja Li Fugui mengatur kelompok orang ini dengan sangat baik. Dalam keadaan normal, hal seperti ini tidak akan terjadi. Mobil terus melaju menuju tambang. Pada saat yang sama, Bandara Qingzhou, Huaduoduo, Zhang Jingjing, Suetu, Ma Baoguo dan Yang Yongxin berdiri di depan bandara, menunggu pesawat khusus yang mendarat perlahan meluncur ke kursi pesawat. 2 menit kemudian, pesawat khusus berhenti, kabin terbuka, dan sekelompok orang berangkat. Huaduo segera berjalan dan berkata dengan hormat, "Saya telah bertemu Wakil Direktur Sun." Orang pertama adalah seorang pria berusia 50-an. Meskipun dia baru berusia 50-an, pelipisnya sudah beruban, dan wajahnya bahkan lebih itu penuh dengan bekas luka, dan terlihat jelas pada pandangan pertama bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Wakil Direktur Sun menyipitkan matanya dan menatap Huaduo seperti ular berbisa. Matanya perlahan menyapu Suetu dan yang lainnya di belakang Huaduo, dan akhirnya berkata dengan suara serak, "Siapa Li Fugui? Ambilkan untukku." Huaduo adalah terkejut dan berkata dengan cepat, "Wakil Direktur Sun, Li Fugui tidak ada di sini." Wajah Wakil Direktur Sun menjadi gelap dan dia berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa semua anggota penting tim kedua harus ada di sini? Mengapa Li Fugui tidak ada di sini?" Huaduo merasakan tekanan yang dalam. Dan dia buru-buru berkata, "Wakil Direktur Sun, Li Fugui pergi menjalankan misi. Jadi dia tidak ada di sini. Itu adalah misi yang dikeluarkan oleh administrasi umum." Mulut Wakil Direktur Sun pecah-pecah, menunjukkan senyuman yang kejam. Dia berkata, "Apakah kamu pergi menjalankan misi? Segera oke. Selama dia tidak melarikan diri karena takut akan kejahatan, beritahu dia segera untuk kembali. Jika saya belum melihatnya pada jam 10 besok pagi, dia tidak punya untuk melakukannya." Huaduo menjadi marah dan berkata, "Wakil Direktur Sun, Wakil Direktur Ming harus mengambil keputusan akhir dalam pengangkatan dan pemberhentian Li Fugui, dan dia bukanlah pembunuhnya." Bersambung.